Gunung Merbabu, gunung eksotis Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Semarang. Dengan ketinggian 3.145 mdpl, mengantarkan Gunung Merbabu sebagai gunung tertinggi ke-9 di Pulau Jawa. Nama Merbabu berasal dari kata meru yang berarti gunung dan babu yang berarti wanita. Dalam artian, Gunung Merbabu bermakna gunung perempuan. Keindahan sabana gunung ini juga merupakan salah satu sabana gunung tercantik di Indonesia. Dengan trek yang relatif mudah, dengan pemandangan yang sungguh aduhai, membuat Gunung Merbabu adalah gunung yang wajib kalian datangi. So, tunggu apa lagi? Mari kita berangkat. Kita persiapan guys. Persiapan ke Gunung Merbabu via Swanting dan kendaraan sendiri. Pribadi ya? Kendaraan pribadi. Guys. Oke, berangkat. Merbabu. Halo kawan Munca Ririn, apa kabar kalian? Perjalanan kali ini Ririn mau ajak kalian ke puncak Gunung Merbabu. Lengkap dong. Kenalan dulu dong. Kan nama saya Raja. Perjalanan kali ini ditemani oleh Raja dan Bro A. Serius? Kalau selo landai mah itu yang diminati banyak orang. Swanting lumayan lah. Tapi kalau panjang treknya panjang mana? Panjang selo. Balik apa lanjut itu? Lupa. Bingung aja jadi. Lagi dah. Sebenarnya kita bertiga tuh tahu sih kalau sekarang lagi musim hujan, tapi ya gimana ya, naik gunung tuh udah jadi candu buat kita. Dan ini tuh perjalanan pertamaku buat mendaki salah satu atap Jawa Tengah. Allahu Akbar. Ngantuk. Berawal dari melihat Instastory dan membulatkan tekad untuk berangkat, dan akhirnya sampailah di Dusun Swanting, Magelang, Jawa Tengah. Sebenarnya sih ada beberapa jalur yang bisa kami daki, tapi kami memilih jalur Swanting karena katanya pemandangan sabana di jalur ini tuh yang paling bagus di Gunung Merbabu. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Alhamdulillah Udah sampai. Sesampainya di base camp, kami langsung registrasi ulang pendakian. Akhirnya udah sampai base camp teman-teman, dan kita istirahat. Yang sebelumnya kami sudah registrasi secara online dengan maksud supaya esok paginya kita langsung tancap gas pendakian lebih awal. Kita masih dulu guys. Saling rekam. Nomor darurat guys. Udah selesai sih maksi, kita mau istirahat dulu. Parkir kita dapat yang ujung sana. Jadi kita deketin mobil, kita pindah ke base camp yang deket mobil. Oh ya, makasih ya mas. Besok kita berangkat kurang lebih jam 6 pagi. Jalur pendakian Gunung Merbabu via Swanting ini juga memiliki banyak base camp kawan, dengan satu base camp induk. Base camp di sini merupakan rumah-rumah warga yang menyediakan tempat-tempat beristirahat bagi para pendaki. Dan yang paling aku suka di sini tuh warganya ramah-ramah banget kawan. Dan Ririn pun memilih beristirahat di base camp Pak Pilih atau Omah Pendaki yang merupakan salah satu base camp di situ. Seperti biasa kita seremoni kalau di base camp itu ada cerita menarik loh di balik ramahnya warga di Dusun Swanting ini. Dan ini cerita Pak Pilih yang merupakan warga lokal yang pertama kali buka jalur Gunung Merbabu via Swanting ini. Selamat sore Pak. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Pak Pilih. Pak Pilih. Pak Pilih Suharyanto nih. Oh iya. Kalau boleh tahu Pak Pilih ini sebagai apa di pendakian Swanting ini kalau boleh tahu?
Saya mulai tahun 2010 itu menjadi anggota MPA, Masyarakat Peduli Api. Tahun 2012 itu menjadi anggota MMP, Masyarakat Mitra Polhut itu. Saya dulu itu inisiatif buka jalur itu karena di sini itu kan dulu termasuk daerah IDT, daerah tertinggal. Tertinggal itu segala-galanya, Mbak. Masalah SDM, itu masalah pendidikan itu tertinggal. Di sini itu jumlah kakak sampai sekarang itu hampir 300-an kakak. Itu kalau mau mencari lulusan SMA itu mau cari 20 orang itu susah. Kalau di Merbabu semenjak saya buka jalur itu ada pantangan. Yang pertama itu semua pendaki tidak boleh bawa lonceng yang dibuat dari kuningan, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ada cewek naik itu pas lagi dapet itu tolong jaga kebersihan, jangan dibuang di kawasan, tolong dibawa turun, dibungkus pakai kresek hitam. Itu masalah untuk naik itu di sini paling enggak itu 3 orang, Mbak. Kalau kurang itu enggak boleh, kalau lebih malah boleh, Mbak. Terutama yang penting jaga pembicaraan itu. Yang penting semua itu masuk kampung atau masuk kawasan itu salam atau permisi cukup gitu. Jaga sopan santun pastinya ya, Pak. Iya. Saya itu inisiatif. Saya kalau saya bikin basecamp induk nggak muat, akhirnya saya bikin ada tulisan rumah pendaki. Jadi rumah pendaki itu supaya bebas. Tapi yang misalnya pengen masuk sini monggo silakan. Tapi kalau yang belum tahu nomor saya atau keluarga saya atau orang sini itu kan mau di mana saja, paling nanti ketemunya di basecamp induk, Mbak. Itu. Basecamp Indo itu yang tadi ya? Yang di pertigaan langsung itu. Oh iya. Itu. Nanti basecamp Indonya aku kasih tampilan setelah ini. Ya itu, Mbak, di basecamp Indo seperti itu. Terus kalau di sini tuh bebas, Mbak, mau di mana saja, nggak ada yang wah sini masuk sini aja, bebas silakan. Jadi tamunya basecamp ya tamunya semua warga masyarakat. Pokoknya di sini itu tamu ibu tuh ibaratkan raja, Mbak. Jadi segi pelayanan kalau bisa sebisa mungkin ya pokoknya sopan, tunjuk utama. Kalau di Merbabu itu via Swanting yang ada airnya itu cuma ada di Swanting sama jalur bekas, Mbak. Itu yang ada airnya. Yang ada airnya. Ya. Di Selo? Di Selo nggak ada, Mbak. Oh, di Selo nggak ada. Itu harus bawa dari bawah. Terus di sini pos air itu adanya di bawah pos 3, Mbak. Bapaknya, makasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Semoga Mbak yang mau mendaki menikmati trek Swanting besok. Pasti, semoga Pak. apa yang dicita-citakan penjenengan semoga sukses, berhasil semua. Amin. Doain cuacanya cerah, Pak ya. Amin. Hari sudah berganti dan inilah hari pendakian kita. Sebelum berangkat, kita menyempatkan untuk sarapan dan membungkus beberapa bungkus nasi untuk bekal di perjalanan. Menunya prasmanan, guys, ambil sendiri. Perut sudah kenyang dan saatnya pendakian. Sebelum berangkat pastikan pakai sepatu karena ini gunung yang 3000-an itu gunung yang nggak bisa diremehin ya kan, harus safety. Lupakan Rehan. Terngiang-ngiang ya atlet trail run kita. Ini kita di parkiran mobil, parkir mobil kita berhubung yang di atas. Dari sini kita bakal naik ojek bertiga sampai pintu Rimba. Oke, kita semua udah selesai prepare. Kita lanjut berangkat. Setelah kami siap, kami memesan ojek untuk mengantarkan kami ke pintu Rimba. Jarak dari basecamp ke pintu Rimba kurang lebih 45 menit kalau kalian jalan kaki. Dan 10 menit jika kalian memilih naik ojek. Oh iya belum. Mantap. Ini pos Rimba ini. Bukan pos 1 ini cuy. Bukan. Pos 1 masih. Kau ngitungin dari pos 1 kemarin. Makasih Pak Sarno. Dadah dulu Pak. Semangat aman ya. Amin. Pak siapa? Oh, Pak Bardi. Pak Bardi, matur suwun sangat. Sama-sama. Dadah dulu Pak ke kamera Pak. Oh iya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Rizal. Pak Rizal, matur suwun Pak. Doain cuacanya bagus ya Pak. Dadah dulu Pak. Iya, Pak. Dadah. Mantap. Oke, habis puas foto-foto di pintu Rimba. Berdoa dulu kita.
Sebelum kita mulai pendakian, agar diberi kelancaran, mari berdoa dimulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Tas dulu. Apa nih? Merbabu. Merbabu. Sukses! Jalur pendakian Gunung Merbabu via Swanting merupakan jalur pendakian sisi barat Gunung Merbabu. Jalur ini memiliki trek yang sangat terjal karena terbentang deretan bukit yang sangat tinggi dan curam. Makanya jalur Swanting dijuluki sebagai jalur Merbabu yang gak ada bonusnya. Oleh karena itu, jalur pendakian ini kurang cocok bagi pendaki pemula karena tekstur jalur yang nanjak terus sampai puncak. Trek awal masih nggak seberapa nanjak, tapi udah keringetan dan tanahnya tuh basah teman-teman, jadi kalian hati-hati karena kemarin habis hujan. Setelah kurang lebih 10 menit kami berjalan, sampailah kami di pos 1 Gunung Merbabu yang dinamai Lembah Lempong. Di Lembah Lempong ini tidak ada shelter kawan, tapi berupa tanah datar dengan beberapa papan penunjuk arah pendakian. Masih ada. Di pos 1 ini kami tidak berhenti kawan, karena mengingat baru 10 menit sih kami berjalan. Trek Gunung Merbabu ini menurutku trek gunung yang paling jelas ya, karena dilengkapi dengan tiang HM atau hike method. Jarak dari tiang HM1 ke tiang HM lain adalah 100 meter kawan. Jadi kelihatan tuh kalian udah jalan berapa meter dari pintu rimba. Masih normal, katanya sih dari pos 2 ke 3 yang ngeri. Tapi kita lihat aja nanti ya. 30 menit dari pintu rimba kita sampailah di Lembah Gosong. Dinamai Lembah Gosong itu karena di sini pernah terjadi kebakaran akibat petir. Di Lembah Gosong terdapat beberapa kayu yang melintang roboh akibat sambaran petir kawan, yang kalian bisa manfaatkan untuk duduk atau beristirahat sejenak. Gosong dan 28 menit berarti. Dan ini berhubungan juga loh dengan larangan pendaki membawa lonceng, karena ditakutkan lonceng tersebut merupakan benda yang dapat memicu petir bisa menyambar kita. Karena di sini sering terjadi sambaran petir, maka kami tidak berani untuk beristirahat terlalu lama kawan. Apalagi peralatan yang kami bawa banyak yang terbuat dari logam, seperti handphone dan kamera, yang merupakan indikator petir bisa menyambar kita. Kayak masuk gua teli. Cukup minum dan mengatur nafas, dan kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah kami berjalan melewati trek tanah yang masih basah dan hutan yang tertutup, selama hampir 1 jam kita sampailah di Lembah Cemoro. Dan guys, jam 9.34. 9.34 berarti 1 jam. Ya, 1 jam ya? Ya, hampir. 1 jam. Sama seperti pos 1 di Lembah Cemoro juga nggak ada shelter kawan. Hanya tanah datar yang bisa difungsikan menjadi tempat istirahat atau kalian mendirikan tenda. Lurus, obatnya banana, rasa pisang, biar kayak di hutan. Iya, itu pisang. Iya, mau coba. Oh. Ya, sedot dulu dong. Bakar, Pak. Kami pun beristirahat, menurunkan tas carrier kami, dan nggak beberapa lama bertemu beberapa pendaki lain yang melintas dan memilih beristirahat di sini. Begitu, Puncak 5 menit mas, percaya nggak? 5 cm. Inilah uniknya pendakian, di mana kita yang sama sekali nggak kenal dengan pendaki lain menjadi sahabat yang mempunyai tujuan sama, yaitu puncak.
Di sini kita berkenalan dengan beberapa pendaki lain yang berasal dari kota-kota lain, sambil bercanda dan bercerita tentang pengalaman masing-masing mengenai pendakian. Setelah puas istirahat dan sebat, kami pun melanjutkan pendakian. Sambil ngomong, saya bisa. Kalau bisa ngomong, kalau nggak bisa nafas aja. Biar Mbak, aku nyoba trail run tadi, mengkis besti. 30 menit dari Lembah Cemoro, kita sampailah di Lembang Rijan. Sampai di Lembah Rijan, kayak shelter, tempatnya luas, jadi bisa atur nafas dulu di sini. Kami atur nafas sejenak dan melanjutkan pendakian lagi. Di sini kabut mulai turun dan bener aja. Gak lama setelah itu, gerimis pun mulai datang. Hujan. Hujan teman-teman. Hujan. Yuk pakai ponco yuk. Udah pakai ponco nih, udah agak reda nih. Kita sampai di Lembah Mito. Sudah di ketinggian 2018 mdpl. Kami memutuskan berhenti di tengah trek untuk memasukkan kamera dan memakai ponco atau jas hujan yang sudah kami bawa. Dan aku juga udah pakai rain cover sama ponco biar nggak kehujanan. Betul anak-anak? Betul. Berangkat dari Lembah Mito. Aman? Aman. Cak. Aman dong. Oke, lanjut. Perjalanan kami lanjutkan dan gak berani berhenti terlalu lama karena ya udara mulai tambah dingin. Kabut, hujan. Jalanan trek yang tadinya tanah basah menjadi tanah lumpur akibat hujan. Sepatu yang tadinya bersih menjadi kotor. Dan jalan menjadi lebih licin. Pos 2. 2 jam dari pintu rimba, akhirnya kita sampailah di pos 2 Gunung Merbabu. Sampai pos 2. Di pos 2 ini kami bertemu lagi dengan pendaki lain yang tadi kita temui di Lembah Cemoro. Ngapain Mas? Bikin kopi. Waduh, mantap. Ada channel YouTube nggak? Aduh. Belum. Belum. IG-nya dong. Banyak. Apa IG-nya? Ais Ibnu Thohir. Masnya? Made Alutri. Satunya? Eza Gondes. Batok Kelopo. Ulah, temenan tak iku? Tuh, Batok Kelopo. Mas, kenalan dulu ya. Iya. Halo. IG-nya dong. IG-nya Cornelis Saginata. Mas ya? IG-nya Bernekeber. Bernekeber. Ya. Dari mana, Mas? Dari Semarang. Semarang. Oh iya, Semarang. Dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Kenapa? Johannes Anugrahanto. Laurenti Sadi. Oren Visadi. Iya. Oke. Iya. Muhammad AR. Kalau butuh apa? Wes. Porter kecil buat cewek ya. Siap, bisa. Khusus cewek gratis ya? Ya IG-nya ini belum nih. IG-nya apa? Bro Al Bersari katanya. Hancur. Wanting. Bikin necting. Ternyata bener kata orang, naik gunung bisa membuat kita menjadi lebih kenal alam dan mengubah orang lain menjadi kawan. Sungguh indah. Setelah kita beristirahat sekitar 20 menit di pos 2, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan nah, ini dia yang dibilang orang trek tersulit di Gunung Merbabu Suyaswanting ini, yaitu trek dari pos 2 menuju ke pos 3. Dari pos 2 kami melewati tanah datar dengan papan petunjuk arah yang diberi nama Lembah Manding. Pos air, habis ini pos air.
1,3 kilo tapi 2,5 jam. Mantap. Dan kalian tahu dari sini treknya itu bukan main kawan, tanjakannya. Ditambah hujan masih terus turun, bahkan malah bertambah deras. Geleng-geleng dong. HM demi HM kami lewati dengan tanjakan yang terjal everybody. Ditambah hujan yang gak reda-reda lagi. Sungguh sangat menyulitkan perjalanan kali ini kawan. Ya lumayan lah. 11-12 cuy. Iya. Tapi yang summit ya. Penanggungan juga sama, nggak ada ampun juga dia. Kami pun memulai obrolan yang tidak penting, yaitu membandingkan trek-trek dengan gunung-gunung yang pernah kita daki, yaitu tingkat kesulitannya. Geleng-geleng cepat. Hujan. Hujan. Mantap. Hujan di trek kayak gini, ya ampun. Mantap gak tuh, Ja, hati-hati. Lelah, dingin, lesu, tapi kita harus melanjutkan perjalanan. Semangat! Ambil kanan aja, Ja. Hah? Bakar. Oh, hati-hati, Jak. Dan disinilah trek yang paling berbahaya, yaitu tanah lumpur dengan kontur tanah yang benar-benar licin. Kalian tahu licin? Kalian nanya? Iya, aku bertanya-tanya. Dengan hujan yang tak kunjung reda, menambah sulitnya trek ini. Ya ampun, swanting, memang bikin sinting. Tanpa patah semangat, kami pun tetap melanjutkan perjalanan. Ya gila, harus turun, gila-gila turun ya kan. Jika kalian mendaki Gunung Merbabu via Swanting, jangan harap ya baju, sepatu, tas, badan kalian bakal bersih. Karena ya kalian tahu sekarang musim penghujan. Welcome lumpur. Hujan mulai agak reda, tapi tanjakannya nggak reda-reda, besti. Ya ampun, tuh lihat tuh. Aduh, pegangan tangan dua guys. Mana tas berat. Setelah melewati hujan, kabut, angin, dan trek yang sangat terjal, kita sampailah di pos air. Kami pun bergantian mengisi air untuk keperluan logistik dengan pendaki-pendaki lain yang sebelumnya sudah sampai sebelum kami. Awalnya di pos air kami berencana untuk makan nasi perbekalan kami yang sudah kami bungkus dari base camp. Cuma hujannya nggak berhenti-berhenti dan anginnya itu loh yang bikin nggak kuat kalau berhenti terlalu lama di situ. Kecil banget airnya, harus sabar, harus kuat lututnya ya. Tanpa lama-lama kami beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan ada sesuatu kawan, yaitu badai. Lengkap sudah. Wow. Baju udah basah karena hujan, ditambah ada badai, ditambah angin pula. Astaga, lengkaplah kita. Kita melanjutkan perjalanan dengan tanpa berhenti dari sini. Dan bener aja, nggak lama setelah itu kita sampailah di pos 3. Akhirnya Tuhan. Kita udah dapet semua ya teman-teman di Merbabu via Swanting ini. Dari awal udah dikasih hujan, terus habis itu dari pos air sampai pos 3 tempat camp itu dikasih angin dan badai, kabutnya turun dan view-nya itu tembok. Tapi alhamdulillah udah sampai sini pukul 4.44. Agak cantik tapi itu kalau 4 tuh jong kalau kata orang Tionghoa ya.
Tapi nggak apa-apa, kita buka tenda di sini. Mapping. Kita mapping dulu, cari lokasi yang strategis dari angin. Karena tadi aja kena badai kita. Kita mapping dulu. Itu tuh di situ tuh pohon. Itu dah. Setelah tenda jadi, akhirnya inilah saat yang aku tunggu dari tadi, yaitu makan. Tapi kalian tahu badainya tuh nggak berhenti-berhenti loh kawan. Gila, sumpah, merbabu. Masih hujan. Iya. Kamu udah cerah lah miripnya. Nah. Rekam bahkan. Dan sekarang tepat pukul 4:50 kami mempersiapkan diri untuk summit attack. Merbabu sukses! Dari pos 3 kami beranjak dan cuaca masih bersahabat kawan, alias nggak hujan. Tapi kalau angin jangan ditanya ya, was-was gitu, adem. Ya kalian tahu sendiri, itu dikarenakan Gunung Merbabu terkenal dengan cuaca ekstrimnya. Maka nggak heran sering terjadi badai di sini. Apalagi Ririn sekarang sedang mendaki gunung di bulan Oktober. Dari jauh sudah terlihat awan hitam seperti awan topi memenuhi puncak Gunung Merbabu. Dan pandangan kami pun terbatas kawan. Perjalanan mulai terasa lain karena harusnya sih kami sudah melihat sunrise dari sini. Kami pun berunding dan memutuskan untuk melanjutkan sampai puncak Sabana. Sambil melihat cuaca dari atas sana, memang masih bisa diusahakan atau kita harus putar balik dari sini. Dan bener aja, sebelum sampai puncak Sabana, kami berpapasan dengan para pendaki yang memutuskan untuk turun karena cuaca terlalu ekstrim bagi mereka. Sungguh cuaca ekstrim, beh. Alhamdulillah udah didengar doaku sama langit. Bisa lihat matahari. Yuk jalan terus. Sesekali langit mulai terbuka, tapi gak lama ya tertutup lagi oleh kabut. Aduh. Kami lewati dan badai pun kami lalui. Apa? Gimana? Masih sini dong. Iya kan? Badai kabut. Belakang.
Ayo lihat sini. Alhamdulillah. Setelah 45 menit perjalanan dengan tanjakan yang menguras napas, akhirnya kami sampai di sabana Gunung Merbabu. Dan inilah yang kita lihat. Tembok! Oh my god. Tapi bagusnya dari atas ini angin sudah nggak seberapa kenceng lagi kawan. Melihat cuacana yang sudah mulai bersahabat, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah kami melewati beberapa bukit dan berjalan hampir 1,5 jam dari pos 3, akhirnya kita sampai di puncak tertinggi Gunung Merbabu, yaitu Puncak Triangulasi dengan ketinggian 3145 mdpl. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena sudah merestui kami bisa mencapai puncak ini kawan. Triangulasi, perjalanan kami lanjutkan menuju puncak yang kedua, yaitu Puncak Genteng Songo Gunung Merbabu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Salam lestari dari Ririn Kurniasari. Bye-bye.